Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yulia Safitri dari jurusan Ilmu Komputer 5 HST tahun 2020 dengan NIM 2201100021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sistem operasi. Sistem operasi. Saya akan menjelaskan apa tujuan saya membuat materi ini, yaitu untuk menambah wawasan tentang sistem operasi agar bisa mengoperasikan komputer sesuai dengan prosedur yang benar dan dapat memahami fitur dari sistem komputer. Di sini kita akan masuk ke dalam pengenalan materinya, pengenalan sistem operasi. Definisi atau konsep dasar sistem operasi. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operating system atau biasa disingkat dengan OS. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Fungsi utama sistem operasi adalah mengelola semua program dan aplikasi yang dapat dijalankan oleh komputer atau smartphone. Yang kedua, B. Komponen dasar. Komponen dasar dari sistem operasi ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada manajemen proses, merupakan program yang sedang dijalankan. Sebuah proses membutuhkan sumber-sumber daya seperti CPU, memori, file, dan peralatan input atau output yang diberikan pada saat proses dibuat atau menyediakan tempat ketika proses itu sedang dijalankan. Dan yang kedua, manajemen sistem proteksi. Apabila sebuah komputer memiliki banyak pengguna dan mengizinkan banyak proses berjalan bersamaan, maka proses-proses yang berbeda perlu diproteksi dari aktivitas-aktivitas yang lain. Juga ada manajemen jaringan. Dimisalkan pada suatu sistem jaringan terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem yang memiliki banyak prosesor yang tidak berbagi memori. Komunikasi antar prosesor dilakukan melalui konektivitas jaringan. Dan yang keempat, ada Command Interpreter System. Perintah dalam sistem operasi diberikan oleh pernyataan kendali atau control statement. Programmer yang membaca dan menerjemahkan control statement disebut control card interpreter atau command line interpreter. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian C, penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang mengatur urutan dalam jangka waktu eksekusi proses-proses yang aktif, bertugas memilih proses dan menentukan durasi penggunaan prosesor. Komponen penjadwalan proses. Komponen penjadwalan proses terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu antrian penjadwalan atau scheduling queue. Scheduling queue ini juga terbagi menjadi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada job queue, yang artinya semua proses yang masuk pada suatu sistem akan diletakkan ke dalam job queue. Dan yang kedua ada ready queue, yang artinya proses-proses yang ada di memori utama dan menunggu untuk dieksekusi diletakkan pada suatu list yang disebut dengan ready queue. Dan yang ketiga, ada device queue. Deretan proses yang sedang menunggu peralatan input-output tertentu disebut dengan device queue. Penjadwal scheduler. Jenis-jenis penjadwal scheduler ada 3 macam. Yang pertama ada penjadwalan jangka pendek, short-term scheduler. Menyeleksi proses-proses mana yang harus dibawa ke ready queue. Dan yang kedua ada penjadwalan jangka menengah, medium term scheduler.
yang artinya menyeleksi proses yang akan di-swap dari dan ke memori utama jika memori utama tidak cukup. Dan yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang, long-term scheduler, yang artinya memilih proses yang siap dieksekusi dan mengalokasikan CPU ke salah satu dari proses-proses tersebut. Dan yang ketiga ada dispatcher, rutin sistem operasi yang berfungsi untuk melakukan pengalihan eksekusi dari proses yang running ke proses yang terseleksi oleh short-term scheduler. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa strategi dasar penjadwalan proses. Strategi dasar ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada jenis non-preemptive, yang artinya proses lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor ketika proses lainnya sedang berjalan. Pengalihan terjadi jika proses sebelumnya selesai, normal atau abnormal. Jika proses yang sedang running mengalami crash atau looping tak terhingga, proses lain tidak akan tereksekusi. Terdapat pada sistem batch atau sekuensial. Dan jenis yang kedua yaitu preemptive. Sistem operasi dan proses lain dapat mengambil alih eksekusi prosesor ketika proses lainnya sedang berjalan. Digunakan pada sistem yang membutuhkan tanggapan prosesor secara cepat, terdapat pada sistem konkurensi. Dan kita akan masuk ke dalam bagian akhir. Saya akan memberikan kesimpulan dari hasil materi yang saya buat ini. Saya menyimpulkan bahwa dari materi ini memberikan pengalaman belajar kepada saya tentang sistem operasi jaringan. Karena sistem operasi adalah sekumpulan beberapa program pengendalian komputer yang telah dibuat oleh pabrik komputer dengan memperhatikan bentuk dan cara kerja dari hardware atau perangkat keras yang mereka miliki. Operating system ini digunakan untuk mengatur semua program yang ada di dalam komputer dan berfungsi untuk mengontrol penyimpanan data dan mengatur seluruh program kerja dari hardware. Tanpa adanya sistem operasi ini, maka komputer tidak akan bisa digunakan karena operating system merupakan tempat untuk menyimpan program aplikasi. Sekian, terima kasih dari saya. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.